Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cabe Rawit Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang pemberian pupuk alami yang terbuat dari bumbu dapur, dimana pada saat ini harga cabai turun di bawah rata-rata, dan hal ini bisa menghemat pengeluaran kita dalam memberikan pupuk secara rutin kepada tanaman agar panenan itu tetap produktif ya. Dimana kami memberikan pupuk MSG dan bawang merah serta bawang putih untuk penyubur dan pelebat buah pada tanaman cabai. Sebelumnya saya akan memberikan ringkasan terlebih dahulu agar tata caranya nanti tidak salah dan sesuai dengan harapan kita pada tanaman yang kita kelola. MSG selain sebagai bumbu masakan, ternyata mampu menjadi pupuk penyubur dan pelebat buah pada tanaman cabai. Manfaat dari vetsin ini adalah untuk meningkatkan produksi cabai dan pembebas dari serangan penyakit. Selain itu, vetsin juga mempunyai manfaat untuk menambah unsur hara seperti natrium dan kalsium. Kedua unsur ini sangat penting untuk kesuburan tanah dan bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman cabai. Selain memberikan tingkat kesuburan, vetsin juga mampu mencegah terjadinya kerontokan pada daun dan juga buah tanaman cabai. Dari sisi lain, vetsin juga mempercepat proses pembungaan cabai sebagai akibat dari kandungan kalium yang cukup. Kalium merupakan unsur esensial ketika setelah nitrogen dan potasium. Kalium bervalensi 1 dan diserap dalam bentuk ion K+. Kalium banyak terdapat dalam sitoplasma sehingga sangat bermanfaat dalam proses fotosintesa. Fungsi kalium bagi tanaman sebagai berikut. Yang pertama, membantu perkembangan akar tanaman. Yang kedua, membuat tanaman menjadi lebih tahan terhadap serangan penyakit. Yang ketiga, meningkatkan kualitas buah, lebih tahan lama dan lebih padat. Yang keempat, mengaktifkan enzim baik langsung maupun tidak langsung. Tanaman cabai yang kekurangan kalium akan memperlihatkan daun mengerut atau keriting, batang lunak dan pendek, sehingga tanaman menjadi kerdil dan buah tidak maksimal dan banyak yang rontok. Natrium mempunyai peranan penting untuk perkembangan tanaman cabai, yaitu dalam proses rangsangan pembungaan, sehingga bunga cabai yang cepat tumbuh akan meningkatkan produktivitas pada buah cabai, sehingga hasilnya pun nanti akan meningkat pada pasca panen. Pemberian vetsin bisa dilakukan di luar musim, yaitu pada musim penghujan, di mana pada musim ini banyak penyakit yang masuk. Dan juga pada musim ini harga cabai meningkat karena banyak tanaman cabai yang rusak. Jadi dari sini dari MSG ini sangat berguna buat para petani di Indonesia. Adapun takaran atau dosis untuk MSG sebagai berikut. Dan untuk air yang digunakan yang bagus adalah air sungai ataupun air yang berasal dari kolam ikan, di mana air-air ini terbebas dari abate, dan jangan menggunakan air yang dari air PDAM. Dan untuk dosis itu menyesuaikan jumlah tanaman ya. Jadi kalau sudah dicampur, nantinya siramkan atau kocorkan pada pangkal tanaman cabai pada umur 14 sampai 20 hari ataupun yang sudah berbuah. Dan usahakan dalam penyiraman ini atau pengocoran jangan terkena daun cabai. Selanjutnya untuk pemberian vetsin ini dihentikan pada fase 7 hari sebelum panen. Apabila ini dilakukan dengan benar, maka tanaman akan tumbuh subur dan terbebas dari berbagai macam penyakit, dan hasilnya pun akan meningkatkan jumlah panenan. Langkah selanjutnya adalah dengan memakai pupuk alami bawang merah dan bawang putih sebagai berikut. Kali ini kita akan menggunakan pupuk
alami dari bawang merah dan bawang putih, di mana dalam penggunaannya ini kita memakai perbandingan 5 bawang merah dan 3 siung bawang putih. Untuk pengaplikasiannya ini tergantung dari lokasi yang ada ya teman-teman. Di sini saya cuma memberikan contoh saja. Jadi di sini saya menumbuk sekitar 11 bawang merah dan 6 siung bawang putih. Dan di sini nanti kita tumbuk seperti ini atau kita blender sampai halus, dan kita siapkan botol untuk tempat penampungannya nantinya. Ini kita tumbuk-tumbuk terus, dimana kulitnya dari bawang merah ini atau ampasnya dari sini nanti kita bisa pakai untuk pengocoran. Jadi nanti kita bisa simpan di ember atau di timba, kita tutup. Dalam jangka sekitar 2 minggu ini kita bisa gunakan untuk pengocorannya dengan dosis. Untuk tangki kocor 20 liter itu kita bisa gunakan setengah liter air untuk setengah liter campuran air bawang merah untuk kocorannya. Dan ini kita tumbuk sampai halus ya, sampai halus, dan nantinya kita masukkan dalam botol, kita tutup dan kita kasih air seperti ini. Kita kasih air dan kita simpan dalam 2 kali 24 jam untuk semprotnya. Dan di sini kita memakai pemakaian dosis untuk 20 liter tangki semprot itu kita gunakan 200 ml larutan air bawang merah. Seperti ini, kita simpan dulu. Dan jika bahan-bahan tadi seperti bawang merah dan bawang putih, kalau sudah siap itu kita bisa semprotkan ataupun kita kocorkan. Jadi yang di dalam botol tadi khusus untuk semprot. Untuk semprotannya itu minimal 2 kali 24 jam baru bisa diaplikasikan ke tanaman. Jadi disemprot secara merata dari bawah sampai ke pupusnya, sehingga nanti akan menimbulkan tunas-tunas baru dan tanaman makin sehat, bebas dari serangan penyakit. Dan untuk pengocorannya itu minimal kita harus rawat dulu atau kita tutup sekitar 2 minggu baru kita bisa aplikasikan untuk pengocoran atau penyiraman pada tanaman. Jadi untuk petsin jangan sampai terkena daun untuk pengocorannya, dan bawang merah untuk semprot dan kocorannya. Nah, dari sini kita lebih kreatif lagi dan bisa menekan biaya operasional di lapangan karena harga pupuk yang makin tinggi dan harga cabai yang kali ini makin merosot ya, dari kisaran harga 10.000 naik sedikit 14, 17 sampai turun lagi. Jadi jangan patah semangat karena masih ada celah baru bagaimana kita menemukan pupuk-pupuk yang bisa kita gunakan untuk tanaman kita dan meningkatkan produktivitas panen pada tanaman cabai kita. Semoga bermanfaat dan perhatikan dengan baik-baik agar tidak salah dalam mengaplikasikannya. Dari Banyuwangi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.